Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pagi tadi ketika saya bangun tidur, saya mencoba untuk melihat persiapan-persiapan untuk syuting, rekaman, persekutuan doa pagi ini. Hati saya kok tiba-tiba menjadi gelisah. Karena saya ketika bangun tidur, langsung baca pesan di WhatsApp saya, dan pesannya itu tentang sesuatu yang persoalan yang dulu pernah saya gumuli. Bukan soal masalah pribadi, tetapi masalah tentang iman Kristen, cerita. Dan itu sepertinya cukup mengganggu karena ada di luar negeri hal itu. Kok sudah tidak menjadi satu pengakuan iman lagi. Kok ya sama ya seperti tema renungan hari ini. Sebelum lebih lanjut, ayo saya ajak untuk kita berdoa. Kita akan membaca Alkitab dan melanjutkan cerita saya tadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami dipersekutukan melalui persekutuan doa pagi secara online. Oh Tuhan, ketika hati kami gelisah karena banyak persoalan yang kami hadapi, berikanlah ketenangan agar soal-soal yang kami hadapi yang mengkhawatirkan itu tidak menggoncang iman kami. Maka ya Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus agar kami boleh membaca Alkitab dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, pimpinlah juga hamba-Mu, agar ia boleh menyampaikan berita firman Tuhan pagi ini dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudari, bacaan persekutuan doa pagi yang mendasari firman Tuhan pagi hari ini cukup panjang. Ini seperti sebuah cerita. Dan tema doa pagi ini adalah cerita menguatkan iman. Maka kalau nanti ketika saya membaca, saya berusaha untuk membacanya pelan sambil memperlihatkan sebuah kisah, sebuah cerita. Ayo kita perhatikan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1-18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa lain juga menerima firman Allah.
Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kami dan akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertolongan, mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita coba merenungkannya. Ada banyak alasan kita untuk khawatir, untuk takut, untuk kecewa. Ketika relung-relung hati kita merasa bergetar, ketika seluruh jiwa kita seakan-akan gelisah. Ada banyak penyebabnya. Persoalan kehidupan mungkin. Situasi yang sedang kita lihat mungkin. Bahkan pandemi ini juga kan membuat banyak alasan kita untuk bingung, kecewa, takut. Tetapi hanya ada satu alasan yang membuat kita menjadi berani, yaitu
menghilangkan ketakutan. Jadi banyak soal membuat kita bingung, kecewa, takut, bimbang. Dari semua persoalan itu hilang karena satu alasan, yaitu hilangnya ketakutan kita. Hilangnya penyebab yang membuat kita menjadi kecewa. Nah, justru itu permasalahannya. Satu hal ini yang susah kita punyai. Tadi ya di awal sebelum kita berdoa epiklese, saya katakan, saya bangun tidur, melihat sebuah tulisan melalui pesan di WhatsApp, saya menjadi gelisah. Ya, karena seakan-akan saya mendengarkan sebuah tulisan karena saya suka hal-hal sains dan dihubungkan dengan iman. Persoalan-persoalan sekitar itu saya membaca banyak artikel. Kok seakan-akan manusia mencoba untuk menghilangkan imannya demi sebuah sains. Bukan salah ilmu pengetahuannya, bukan salah teknologinya, tetapi kita yang tidak bisa mencoba untuk mendudukkan secara setara iman dan teknologi. Maka kalau tema doa pagi hari adalah cerita menguatkan iman, itu artinya bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita saksikan, kita mendapatkan pelajaran di dalamnya dan makin menjadi kuat iman kita. Kisah di dalam bacaan kita tadi itu tentang seorang rasul yang sangat hebat. Salah satu rasul favorit saya, Petrus. Seorang yang temperamental. Seorang yang mau menunjukkan imannya. Tetapi juga seorang yang diperlihatkan menjadi tiba-tiba tidak berani, hilang imannya, takut keberaniannya. Sehingga ia tercatat mengkhianati Yesus. Bukan mengkhianati ya. Kalau mengkhianatkan identik dengan Yudas, tapi menyangkal. Oh tidak, aku tidak tahu. Tapi padahal itu juga semacam pengkhianatan, menyangkali kamu salah satu muridnya ya. Bukan 3 kali. Tapi kita lihat pada cerita-cerita di kisah para rasul diperlihatkan bahwa Petrus menjadi salah satu rasul yang sangat berdedikasi. Pada bacaan kita tadi dikisahkan bagaimana pertama-tama Petrus mendapatkan penglihatan tentang hidup sesuai dengan keyakinannya, kepercayaannya. Ketika Petrus di Yerusalem, Petrus rupanya berselisih paham dengan kelompok-kelompok lain. Dan mungkin juga kelompok para pengikut rasul-rasul yang lain. Mereka berselisih paham kenapa Petrus mau masuk ke rumah orang yang bukan orang Yahudi, orang yang bukan orang yang bersunat, lalu makan dengan mereka. Lalu Petrus mencoba untuk menjelaskan apa yang dilakukannya. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit dan sampai di depanku. Ketika ada orang yang protes, ketika ada orang yang bersisi paham dengan Petrus, Petrus mencoba untuk menceritakan pengalaman imannya.
Ia merasa ketika ia sedang berdoa, lalu tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan turun dari langit kain yang keempat sudutnya itu diikat, lalu di dalamnya itu terdapat binatang-binatang yang dicatat dalam kitab Keluaran ataupun Imamat, itu binatang-binatang yang haram. Binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Tetapi pada penglihatan itu Petrus disuruh makan. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangun hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Makanlah. 3 kali ia diperintahkan untuk makan. Petrus berusaha untuk, tidak. Aku tidak pernah makan makanan yang dilarang itu. Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Lalu suara dari sorga mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Menarik, Bapak Ibu Saudari. Ketika pada bagian yang pertama ia mendengarkan suara yang mengatakan makan. Ayat 7, lalu aku mendengar suara berkata kepadaku. Cuman gitu kalimatnya, aku mendengar suara berkata kepadaku makan. Petrus tidak mau. Tetapi untuk kedua kalinya dikatakan di sini penjelasannya bahwa suara itu dari sorga dan berkata kepadaku, makan apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Jangan kamu katakan haram. Lalu semuanya kembali ditarik oleh Allah. Penglihatan itu artinya bahwa Petrus tidak betul-betul makan, tetapi ini menjadi sebuah cerita yang sungguh-sungguh menguatkan Petrus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pada kisah selanjutnya ketika Petrus dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, umat Tuhan, lalu kemudian setelah penglihatan kain yang berisi binatang-binatang itu ditarik ke atas, lalu Roh berkata kepada Petrus, pergi bersama dengan mereka dengan tidak bimbang. Petrus dipimpin untuk memberitakan kisah keselamatan, cerita keselamatan, untuk meyakinkan iman orang-orang yang mendengarkannya sehingga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, dari cerita sepenggal kisah para rasul pasal 11 ini, apa yang kita lihat di situ? Bahwa sebuah kisah selalu mempunyai maksud, selalu mempunyai cerita yang ada di dalamnya. Maka ayo kita melihat kisah hidup kita menjadi sebuah pembelajaran yang menguatkan iman, keyakinan kita, sehingga kita tidak gampang bimbang. Apapun yang terjadi, cobalah melihat apa yang ingin Allah nyatakan dalam hidup kita. Lalu jangan disimpan sendiri saja. Ceritakan juga kepada orang lain. Caranya adalah dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga orang lain melihat kisah hidup kita menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Seringkali kehidupan kita hanya mengalir begitu saja. Kita melaluinya dengan sekedar rutinitas.
Padahal di dalam rutinitas kita, Allah sedang mengatur jalan kehidupan yang baik bagi kita, agar setiap orang melihat kisah hidup kita, ia melihat perjalanan Allah membimbing kita. Rutinitas berasal dari kata rute. Artinya bahwa perjalanan kehidupan kita itu menjadi sebuah rute, menjadi sebuah alur cerita kehidupan. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Petrus berusaha untuk yakin bahwa kisah hidupnya, perjalanan hidupnya itu menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi cerita di masa depan yang didengar, yang dilihat oleh orang agar orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu sungguh-sungguh dilakukan di dalam hidupnya sebagai rasul. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, pagi hari ini, ayo kita coba merenungkan. Apakah kisah hidup kita menjadi sebuah perjalanan iman yang sungguh-sungguh ketika orang lain melihat di dalamnya jatuh bangun hidup kita, kita sungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan perjalanan bersama dengan Allah yang terus membimbing kita. Kita belajar dari Petrus. Mungkin akan ada banyak pertanyaan. Mungkin ada banyak tantangan. Tetapi Allah terus menguatkan perjalanan hidup kita sesuai dengan cara-caranya. Melalui hal-hal yang menguatkan iman. Maka umat Tuhan, kita belajar dari kisah. Salah satu, wah ini banyak kisah-kisah lainnya. Maka ayo kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana kisah-kisah para rasul yang perjalanan hidupnya sungguh-sungguh menguatkan iman para pembacanya. Kalau kita mau menjadi bahagia, salah satu caranya adalah ayo tulis kisah hidup kita bersama dengan Allah. Sehingga ketika orang lain melihat, membaca perjalanan hidup kita, kisah hidup kita, mereka menjadi kuat imannya. Bukan karena kitanya, tetapi karena Allah yang terus memimpin perjalanan hidup kita. Susah dan senang selalu menjadi sebuah kutub yang akan kita lewati. Bergantian. Susah, senang, sehat, sakit. Tapi perjalanan hidup kita, rute hidup kita harus terus berjalan bersama dengan Allah. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Setelah mereka mendengar cerita hidup kita, setelah mereka mendengar cerita kehidupan persekutuan jemaat kita, mereka menjadi percaya bahwa Allah selalu menggendong, bahwa Allah selalu menguatkan imannya. Dan melaluinya Allah memberitakan pertobatan yang memberikan kita hidup baru. Mari umat Tuhan, kita susun cerita yang menguatkan iman. Kita saling memberikan teladan yang baik. Sehingga ketika di akhir kehidupan kita, sungguh Allah dimuliakan.
Karena cerita selalu ada awal dan ada akhir. Maka mari kita siapkan cerita hidup kita menjadi cerita yang berakhir bahagia, happy ending. Karena apa? Karena Allah terus memimpin hidup kita. Terpujilah nama Allah yang selalu menyusun cerita indah dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang berkata Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih kami jalani penuh dengan sukacita, karena Engkau terus memberikan karya yang indah dalam kehidupan kami, pimpinan yang penuh dengan cinta kasih sehingga kehidupan kami sungguh amat baik. Makanya Bapa, untuk itu mampukanlah kami agar kami boleh menjadi, hidup kami ini boleh menjadi cerita yang indah tentang Tuhan. Bagaimana Allah dimuliakan dalam hidup kami. Dan ketika orang melihat hidup kami, mereka membaca cerita yang sungguh-sungguh menguatkan iman untuk percaya kepadamu, ya Allah, penuh cinta kasih. Bapa dalam surga, pimpinlah kehidupan kami, agar dalam situasi pandemi yang sedang kami hadapi ini, kami tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah. Biarlah ya Tuhan, setiap aparat, setiap petugas, setiap komponen pemerintah di pusat maupun di daerah sungguh-sungguh boleh bekerja sama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang diusahakan oleh pemerintah sungguh-sungguh memberikan kenyamanan, kebaikan untuk rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan agar situasi ekonomi boleh dipulihkan. Sekian lama kami harus bekerja di rumah, ruang kerja terbatas, sehingga kehidupan perekonomian kami juga mengalami permasalahan. Tuhan, tolong agar sekiranya pemerintah boleh menghadapi situasi pandemi ini dengan memperhatikan kebaikan perekonomian Indonesia, sekaligus juga memperhatikan kebaikan untuk tenaga kesehatan di setiap tempat yang ada di Republik Indonesia ini ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, agar tenaga kesehatan juga didukung dengan peralatan yang baik, didukung dengan kesejahteraan yang baik, sehingga ketika para tenaga kesehatan, dokter, perawat, atau apapun Tuhan, yang bekerja untuk menumbuhkan, mengusahakan kebaikan dalam situasi pandemi ini, didukung dengan kebaikan, kebijakan yang baik. Bapa dalam surga, kami berdoa ketika akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di Republik Indonesia ini pada tanggal 9 Desember 2020. Oh Tuhan, hati kami gentar, hati kami bingung. Di satu sisi kami ingin berperan serta dalam menentukan langkah pemerintahan, memilih orang-orang yang akan duduk sebagai pemerintah, sebagai pemimpin daerah. Tetapi Tuhan, dalam situasi pandemi ini, Tuhan tolong agar masyarakat maupun petugas boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga ketika pilkada dilaksanakan kesehatannya terjamin, juga situasi keamanan tetap bisa kondusif. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi yang terjadi ketika ekonomi bergolak, ketika kesehatan juga terus bergejolak. Tuhan, Engkau telah mengirim orang-orang yang memiliki kemurahan hati sehingga mereka mengumpulkan bantuan, mereka mengumpulkan alat-alat kesehatan, uang, ataupun apapun yang digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang membutuhkan pangan, mereka yang membutuhkan sandang, mereka membutuhkan alat-alat kesehatan. Tolong ya Tuhan, untuk pemerintah maupun pejabat yang mengelola bantuan-bantuan yang dikumpulkan itu boleh melaksanakannya tugasnya dengan baik, agar menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Bapa dalam surga, kami berdoa agar situasi alam juga boleh sungguh-sungguh memberikan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami mendengar
Gunung Semeru bergejolak. Kami mendengar beberapa daerah di Medan banjir. Kami mendengar beberapa tempat ada tanah longsor. Tuhan, tolonglah agar manusia boleh bersahabat dengan alam, agar mereka tidak merusak alam sehingga alam tidak membawa bencana bagi kehidupan manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana kemanusiaan yang terjadi di Sigi. Tuhan, tolong agar ketika ada 4 keluarga yang dibunuh, oh Tuhan, berkati keluarga di sana, agar korban tidak terus-terusan tercekam dalam trauma, ketakutan, kesedihan. Tuhan juga menjamah hati para pelaku teror agar tidak melanjutkan terornya, agar mau sungguh-sungguh menghayati hidup, mengasihi sesama manusia. Tuhan, kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam usaha untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tuhan tolong dananya, Tuhan tolong para pelayan-pelayan di sana agar banyak manusia dengan bahasanya masing-masing membaca Alkitab, memahami Alkitab, kabar baik dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya kuliah, mendampingi anaknya sekolah. Berikan ketenangan Tuhan ketika ada rencana akan dilaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka pada bulan Januari atau Februari tahun depan. Tuhan tolong agar semua itu dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah dan pihak sekolah, sehingga itu memberikan kebaikan untuk para murid. Tuhan juga memberikan ketenangan untuk para orang tua, murid maupun mahasiswa, agar boleh mensikapi hal ini dengan tenang dan percaya bahwa Tuhan akan membimbing setiap orang yang mengambil keputusan dalam dunia pendidikan, boleh mengambil keputusannya dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk GKI Surya Utama, keluarga kami dalam iman, yang diberikan berbagai macam berkat, yang diberikan semangat, sehingga GKI Surya Utama tetap bisa melayani pada situasi pandemi ini. Tuhan tolong majelis jemaat agar boleh memimpin, mengambil kebijakan, melaksanakan keputusan, mengevaluasi semua kegiatan untuk kebaikan kehidupan berjemaat dalam situasi pandemi ini. Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati tim kebaktian live streaming agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga ketika jemaat masih di rumah saja, banyak siaran atau ibadah-ibadah online yang bisa dilaksanakannya dengan baik, penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kebaikan kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama. Engkau juga memimpin Tuhan, anggota jemaat maupun simpatisan, terus mendukung dalam doa, dalam pelayanan, dalam pemberian persembahan untuk kebaikan kehidupan pelayanan bergereja dan berjemaat di GKI Surya Utama, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan melalui pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di Jemaat GKI Surya Utama. Bapa Surgawi Allah yang kekal, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Kasih Tuhan